Assalamualaikum. Ada beberapa etika senggama yang harus diperhatikan oleh suami, meliputi 3 macam sebelum saat melakukannya dan 3 macam sesudahnya. Pertama, etika sebelum senggama, mendahului dengan bercumbu foreplay agar hati istri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka rapatkanlah tubuh suami ke tubuh istri. Menjaga etika saat hendak senggama. Maka janganlah menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring, karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memposisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya diganjal dengan bantal serta kedua pahanya, diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi istri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para dokter beretika saat hendak memasukkan zakar, yaitu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Di samping itu, gosok-gosokan penis di sekitar vagina, meremas payudara, dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat istri. Kedua, etika saat senggama. Senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa ritmis. Menahan keluarnya mani ejakulasi saat birahi bangkit, menunggu sampai istri mengalami inzal orgasme. Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati. Tidak terburu-buru mencabut zakar ketika ia merasa istri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan zakar. Juga jangan melakukan azal mengeluarkan mani di luar vagina karena hal itu merugikan pihak istri. Ketiga, etika setelah senggama. Meminta istri tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki. Insya Allah, bila istri tidur miring ke arah kiri, maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba riset. Suami membaca zikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahil ladzi qalaqa minal mai basyaro fajalahu nasaba wasihro wa kana rabbuka qadiro. Yang artinya segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dari air untuk kemudian menjadikannya keturunan dan musyawarah, dan adalah Tuhanmu itu Maha Kuasa. Al-Furqan ayat 54. Setelah bersenggama atau berjimak dianjurkan berwudu ketika hendak tidur dihukumi sunnah dan membasuh zakar bila hendak mengulangi senggama. Dikutip dari sumber yang dapat dipercaya bahwa barang siapa saat menyetubuhi istrinya didahului dengan membaca basmalah, surat Al-Ikhlas, takbir, tahlil, dan membaca Bismillahil Adzim. Allahumma jalha zuriyatan toyibah. Ingkunta kodarta antuk rija min solbi. Allahumma janibdis syaiton wa janibis syaitona marozaktana. Setelah membaca doa tersebut, kemudian suami menyuruh istrinya tidur miring ke arah kanan, maka jika ditakdirkan mengandung istrinya akan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dengan izin Allah. Saya telah mengamalkan zikir serta teori ini dan saya pun menemukan kebenarannya tanpa ada keraguan. Dan hanya dari Allah lah pertolongan itu. Demikian adalah penggalan komentar Imam As-Suyuti. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa menyetubuhi istrinya, lalu ketika merasa akan keluar mani ejakulasi, ia membaca zikir berikut. La yudrikuhul absoru, wahuwa ludrikuhul absoro, wahuwa latiful khabir. Maka jika ditakdirkan mengandung, istrinya akan melahirkan anak yang mengungguli kedua orang tuanya dalam hal ilmu, sikap dan amalnya, insya Allah. Penulis kitab Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Khatib, tepatnya dalam sebuah faidah, menyatakan, saya melihat tulisan Syekh Al-Asraki yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana tertulis bahwa seseorang yang menghendaki istrinya melahirkan anak laki-laki, maka hendaknya ia meletakkan tangannya pada perut istrinya di awal kehamilannya sembari membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni asami, mofi, batniha,
Muhammadan Fajalhuli Zakaron. Maka kelak anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki. Insya Allah mujarab.